Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Kurniawati dengan NIM akhir 1013. Saya berasal dari Prodi S1 Manajemen Universitas Jember dengan kelas Manajemen Keuangan Lanjutan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dividen policy. Dividen sendiri adalah bagian keuntungan yang diterima oleh pemegang saham dari suatu perusahaan. Apabila keuntungan perusahaan tidak dibagikan kepada pemegang saham dan diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan, maka disebut laba ditahan. Lalu selanjutnya adalah materi tentang kebijakan pembayaran dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa mendatang. Dari kedua pendekatan tersebut, berapa banyak keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham dan berapa banyak yang akan ditahan. Besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham ditentukan dengan persentase yang disebut dividend payout ratio. Dividend payout ratio merupakan perbandingan antara dividen yang dibayarkan dengan laba bersih. Semakin tinggi dividen payout ratio akan menguntungkan bagi investor selaku pemegang saham. Sebaliknya, akan memperlemah internal finansial perusahaan. Lalu besar kecilnya dividen payout ratio ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah likuiditas dari perusahaan yang bersangkutan. Karena kalau likuiditas perusahaan baik, dividen akan dibagikan lebih besar. Begitu pula sebaliknya, jika likuiditas perusahaan tidak baik, maka dividen bisa kecil atau tidak bisa dibagikan sebagai dividen tetapi ditahan oleh perusahaan yang disebut laba ditahan. Lalu yang kedua adalah keperluan dana melunasi hutang. Jika perusahaan akan melunasi hutangnya dengan segera, maka dividen bisa kecil atau laba ditahan. Dan sebaliknya, jika perusahaan tidak segera melunasi hutangnya atau tidak ada hutang yang dibayar, maka dividen bisa dibayar cukup besar oleh perusahaan dari keuntungan yang diperoleh. Lalu yang ketiga adalah tingkat investasi yang direncanakan. Jika perusahaan tahun berikutnya merencanakan investasi yang cukup besar, maka dividen tidak akan dibagikan kepada pemegang saham atau dividen kecil. Sebaliknya, jika perusahaan tidak ada rencana untuk investasi pada tahun mendatang, maka dividen akan dibagikan lebih besar. Lalu yang keempat adalah pengawasan. Jika dilakukan pengawasan terhadap perusahaan sehubungan dengan ekspansi perusahaan, maka biasanya perusahaan itu akan menggunakan dananya dari laba perusahaan untuk ekspansi. Sehingga kalau ini yang dilakukan, maka ekspansi dari perusahaan akan memperoleh keuntungan dan dana keuntungan itulah yang digunakan, sehingga dividen kecil atau dividen tidak dibayar. Lalu yang terakhir adalah ketentuan dari pemerintah. Biasanya dilakukan terhadap perusahaan milik pemerintah atau negara atau yang disebut BUMN. Jika ditentukan laba harus ditahan, maka dividen tidak dibagikan atau dividen kecil. Begitu pula sebaliknya. Lalu yang materi selanjutnya adalah kebijaksanaan pembayaran dividen. Di sini yang pertama adalah stabil dividend policy, yaitu pembayaran dividen selalu stabil tetap, stabil turun atau stabil naik meskipun net income berfluktuasi. Kelebihan dari dividen tetap ini adalah yang pertama, harga saham akan naik, bahkan kenaikannya lebih tajam. Hal ini disebabkan para investor mempunyai keyakinan bahwa perusahaan selalu mendapat keuntungan dan pendapatan investor selalu ada setiap tahun. Lalu yang kedua adalah jika terjadi harga saham turun, maka tingkat penurunannya itu akan lambat karena pemegang saham masih ingin memiliki saham tersebut dengan harapan masih mendapatkan bagian laba berupa dividen.
Lalu yang ketiga adalah penjualan saham dari perusahaan yang go public atau perusahaan saham di bursa efek akan lebih mudah karena selain pemegang saham tersebut akan mendapatkan dividen, mereka juga mudah menjualnya setiap saat. Lalu kebijakan pembayaran dividen yang kedua adalah fluctuating dividend policy, yaitu pembayaran dividen berdasarkan keuntungan perusahaan di akhir periode. Apabila keuntungan perusahaan meningkat, maka pembayaran dividen juga meningkat. Sebaliknya, apabila keuntungan perusahaan menurun, maka pembayaran dividen juga menurun. Lalu yang ketiga adalah kombinasi stabil dan fluctuating dividend policy. Besarnya dividen yang dibayar, sebagian dibayar tetap dan sebagian lagi dibayar bersifat proporsional dengan tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan. Lalu materi selanjutnya adalah jenis-jenis dividen. Jadi jenis dividen yang pertama adalah stock dividen. Stock dividen sendiri itu adalah pembayaran dividen dengan menggunakan saham, tidak dengan uang tunai. Dengan demikian, pemegang saham dengan adanya pembayaran dividen berupa saham, maka sahamnya akan bertambah. Dengan adanya stok dividen, diperlukan penyusunan kembali struktur modal perusahaan, karena proporsi kepemilikan pemegang saham tetap atau tidak berubah. Lalu yang kedua, kita memasuki contoh soal. Yang pertama adalah setelah perusahaan membagikan stok dividen kepada pemegang saham, diasumsikan price earning ratio dan risiko perusahaan tidak berubah, yakni laba setelah pajak sebesar 3 miliar, saham beredar sebesar 2.400.000 dan laba per saham adalah 1.250 diperoleh dari 3 miliar dibagi 2.400 dan price earning ratio-nya adalah 20 kali dan harga saham per lembarnya adalah 25.000. Dengan demikian, jika semula seorang pemodal memiliki 100 lembar saham dengan harga 30.000 per lembar, maka kekayaannya sebesar 3 juta. Setelah menerima stok dividen, maka jumlah saham yang dimiliki sebanyak 120 lembar sehingga kekayaannya tetap sebesar 3 juta. Lalu jenis dividen yang kedua adalah stock split. Stock split sendiri ini adalah pemecahan jumlah lembar saham. Jumlah lembar saham akan meningkat dan diimbangi dengan penurunan nilai nominal saham. Nilai kepemilikan pemegang saham tidak akan berubah. Di sini ada contohnya, yakni perusahaan memiliki sejumlah lembar saham sebelum stock split, yaitu 1.000 lembar saham seharga 1.000, maka dikalikan sebesar 1 juta. Lalu setelah terjadi stock split, yakni terdapat 2.000 lembar saham seharga Rp500 jika dikalikan menjadi 1 juta. Lalu yang ketiga adalah reserve split. Reserve split sendiri adalah pengurangan jumlah lembar saham yang dilakukan oleh perusahaan. Reserve split sendiri ini merupakan kebalikan dari stock split. Di sini ada contoh dari kasusnya, yaitu perusahaan memiliki sejumlah lembar saham sebelum reserve split itu 1.000 lembar saham seharga 1.000 jika dikalikan sebesar 1 juta. Setelah terjadi reserve split, 500 lembar saham seharga 2.000 jika dikalikan adalah 1 juta. Lalu kita memasuki jenis yang terakhir, yaitu adalah repurchase of stock. Repurchase of stock sendiri adalah pembelian kembali saham yang sudah beredar sehingga jumlah lembar saham yang beredar akan berkurang. Di samping itu, pembagian laba perusahaan akan lebih banyak dimiliki oleh perusahaan. Sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.